Shalom Ibu Saudara yang terkasih, selamat datang kembali di channel YouTube Firman Tuhan, sebuah channel yang menyediakan bahan perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita bermulai kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini, saya menyapa kepada Bapak Saudara yang baru saja bergabung di channel ini. Selamat datang, mari kita bersama-sama bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ketika mesbah-mesbah doa keluarga terbentuk di rumah-rumah, maka akan banyak keluarga dan orang Kristen yang hidupnya dipulihkan, menjadi berkat, dan tetap merasakan damai sejahtera Allah yang tiada tara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini berjudul Hidup oleh Anugerah Allah. Terambil di dalam Kejadian pasal 18 ayat 19. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjuk Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Saudara yang terkasih, sekitar 100 tahun yang lalu, seorang yang bernama Hezekia menulis sebuah syair. Syair tersebut berbunyi demikian: burung yang patah sayapnya tidak pernah terbang tinggi sebelumnya. Kata-kata itu seolah-olah mengandung hikmat. Apakah hikmat tersebut juga ditujukan kepada kita sebagai orang percaya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita dapat melihat keajaiban anugerah. Justru sebaliknya, Allah mengumpulkan orang-orang yang bersayap patah untuk dibawa terbang tinggi bersama keajaiban anugerahnya. Sebut saja Abraham, Musa, Daud, Yunus, Elia, Petrus, bahkan Yohanes Markus. Mereka adalah orang-orang yang tergolong gagal. Namun anugerah Allah yang membawanya menjadi orang-orang yang dapat terbang tinggi dengan sayap yang pernah patah. Di dalam firman-Nya letak kepercayaan kita. Kita akan terbang menuju belas kasihan Tuhan. Anugerahnya dapat mengangkat kita lebih tinggi. Meskipun kita sendiri hanyalah debu dan tanah. Hidup kita saat ini adalah hidup oleh karena anugerahnya. Bagaimana anugerah Allah itu ditunjukkan kepada orang percaya? Pertama, dengan cara senantiasa memanggil kita meskipun terkadang kita gagal. Bapak Saudara yang terkasih, cara pertama ini didasarkan kepada Kejadian pasal 11 ayat 31. Setiap orang tua punya tujuan yang baik kepada anak-anaknya. Orang tua menghantar anak-anaknya kepada masa depan yang cerah dan penuh harapan. Namun yang sering terjadi adalah anak-anak merasa sudah mampu berjalan sendiri sehingga tidak membutuhkan campur tangan orang tua lagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita mencermati kisah Abram, maka ada dua perikop yang paling menonjol. Pasal 12 mengenai panggilannya untuk keluar dari Ur Kasdim, dan pasal 22 mengenai ujiannya ketaatannya untuk mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Namun terkadang kita lupa menelusuri dari episode 1 ke episode berikutnya. Jauh sebelum Allah menetapkan Abram sebagai bapa orang beriman, yang adalah nenek moyang sebuah bangsa yang besar, Allah telah terlebih dahulu mengetahui kualitas imannya. Sebagai orang yang dipanggil Allah, Abraham berulang kali mengalami kegagalan demi kegagalan. Namun kasih karunia Allah dan kemurahannya yang membawa Abraham terus berjalan dengan rencana Allah yang besar. Perintah Tuhan jelas, Abraham dipanggil menuju Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang nantinya juga akan diberikan kepada anak cucunya. Tetapi ketika sampai di Haran, mereka menetap di sana. Abraham berhenti di sana dan tidak lagi melanjutkan perjalanannya bersama Allah menuju tanah yang dijanjikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berapa lama ia harus menunda panggilan itu? Ketika Abraham tidak taat sepenuhnya kepada Allah dan memilih menetap di Haran, Tuhan bersabar menunggu sampai Tera meninggal. Setelah itu, panggilan itu datang kembali agar Abram melanjutkan perjalanannya kembali menuju ke tanah Kanaan. Jika Allah tidak sabar,
Jika Allah tidak mau memberi kesempatan yang kedua, apa yang akan terjadi dengan Abram? Sangat mungkin dia akan sama seperti Terah, mati di Haran dan tidak sampai ke tanah perjanjian. Sikap Abram yang tidak mau taat dan kecenderungan mengikuti jalannya sendiri sebenarnya tidak jauh dengan kita. Bukankah banyak ketidaktaatan yang kita lakukan? Salah satunya adalah melangkah dan tidak mau dituntun oleh tangan Allah. Namun Allah telah memilih kita dan tidak mau menyerah. Dia tidak pernah kehabisan kesabaran kepada kita dalam mengingatkan pentingnya hidup oleh anugerah-Nya. Dengan demikian, benar apa yang dipesankan oleh Martin Luther, hukum menyebabkan ketakutan dan kemurkaan, anugerah menyebabkan harapan dan belas kasihan. Manakah yang Bapak Saudara terkasih pilih, murka Allah atau anugerah Allah yang menyebabkan harapan dan belas kasihan? Cara kedua, anugerah Allah itu ditujukan kepada kita ialah dengan senantiasa memelihara kita meskipun terkadang kita gagal. Cara kedua ini didasari oleh Kejadian pasal 12 ayat 7, 10 sampai 20. Bapak Saudara yang terkasih, Tuhan bukan hanya memanggil kita, Tuhan juga memelihara kehidupan kita. Namun kecenderungan kita adalah tidak mempercayai janji dan jaminan Allah itu 100%. Kita mengizinkan benih-benih kekhawatiran itu tumbuh subur di dalam hidup kita. Kita lebih mempercayai pertimbangan pribadi yang kurang luas dan juga mengandalkan pengalaman yang amat sangat-sangat terbatas. Dalam episode ini, Allah bukan hanya memanggil Abram, Ia juga berbicara kepadanya mengenai janji penyertaannya dan juga pemeliharaannya. Namun tidak lama kemudian terjadilah kelaparan di negeri tersebut dan Abram mengambil keputusan untuk pergi ke Mesir. Mengapa harus pergi ke Mesir? Apakah janji Allah itu tidak cukup baginya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam situasi yang tidak mendukung tersebut, Abram lebih mempercayai pengalaman dan pertimbangan-pertimbangan pribadinya. Tanpa meminta petunjuk Tuhan dan juga pimpinan Tuhan, Abram mengambil keputusan pergi ke Mesir. Masih dalam episode yang sama, kita melihat peristiwa memalukan berikutnya. Demi alasan keselamatan dan keuntungan sendiri, Abram merobek janji pernikahannya. Abram tidak peduli lagi akan perjanjian pernikahan yang suci. Abram menjerumuskan istrinya ke dalam kancah persinahan. Abram gagal menjaga ikatan pernikahan. Namun dalam hal ini, Allah menjaga janji pernikahan Abram dan Sarai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, akhirnya penipuan Abram terbongkar. Fir'aun menyadari telah tertipu dan sebagai seorang raja, Fir'aun dapat menghabisi nyawa Abram. Kasih karunia Allah bekerja di atasnya. Kejadian pasal 12 ayat 20 menjelaskan kepada kita bahwa Allah bukan hanya melindungi dari maut, namun juga memberkati Abram dengan limpahnya. Abram bukan diusir, tetapi diantar, malahan dibelikan tiket dan boarding pass-nya. Bisakah Bapak Saudara yang terkasih membayangkan hal ini? Mungkin dia jalan tertunduk malu dengan perasaan berkecamuk dan pikiran yang teraduk-aduk, namun dia bisa merasakan betapa besarnya anugerah Allah itu. Bapak Saudara yang terkasih, kasih karunia Allah digemakan dalam tulisan Paulus. Dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dalam perjalanan hidup kita seringkali gagal keluar dari firman dan mulai mempercayai kekuatan akal. Hasilnya kekacauan kita dapatkan. Saat kita gagal, anugerah Allah membuat kita memiliki pengharapan untuk memperbaiki diri agar jauh lebih baik dari sebelumnya. Saat kita berhasil, anugerah Allah membuat kita tetap rendah hati. Dengarkanlah panggilan kasih karunia. Dia memanggil kita yang gagal dan menjadikan kita orang percaya yang gagah. Sejauh mana Bapak Ibu Saudara terkasih menyadari anugerah Tuhan
kebaikan, kepedulian, serta pemeliharaan Tuhan atas hidup Bapak Ibu Saudara? Cara ketiga anugerah Allah itu ditunjukkan kepada kita ialah dengan senantiasa memegang janjinya meskipun terkadang kita gagal mentaatinya. Cara ketiga ini didasari oleh Kejadian pasal 15 ayat 5 dan Kejadian pasal 16 ayat 2 sampai 4. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perjalanan Abram masih berlanjut. Suatu hari di dalam tenda yang menjadi tempat tinggalnya, di mana rumah tangga Abram terasa sepi tanpa kehadiran bayi, Sarai dalam keadaan mandul, dan atas desakan Sarai agar Abram menghampiri Hagar. Mengapa selama ini Abram tidak meyakinkan imannya kepada istrinya? Mengapa Abram mengikuti perkataan istrinya sebodoh itu? Kemungkinan pertama adalah iman Abraham menjadi goyah karena digerogoti oleh perkataan istrinya, sehingga ia memutuskan untuk melakukan itu. Namun kemungkinan itu gugur, sebab firman Tuhan berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang difirmankannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau iman Abraham tidak menjadi lemah, lalu apa yang menjadi penyebabnya? Kemungkinan yang kedua adalah Abraham berpikir apa yang dilakukan dengan Hagar hanyalah kencan semalam yang tak beresiko. Singkat cerita, Hagar mengandung. Apa yang dilakukannya menunjukkan bahwa Abraham bukan pria yang setia. Dia tidak setia kepada janji pernikahannya. Dia tidak setia dengan istrinya, dan dia juga tidak setia memegang janji Allah. Namun sekali lagi Allah itu begitu setia. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam perjalanan panjang yang dilewatinya bersama Allah, Abram melihat dan mengalami dengan jelas kemurahan Allah, kesetiaan Allah, perjanjian Allah dalam hidupnya. Akhirnya, apa yang diharapkan oleh Allah tercapai. Mari kita membaca perikop Kejadian pasal 18 ayat 19. Kejadian pasal 18 ayat yang ke-19. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditujukan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Apa yang dijanjikannya kepada Abraham. Bapak Saudara yang terkasih, itulah pernyataan Allah yang menandai kualitas baru dalam relasinya dengan Abram. Bapak Saudara yang terkasih, anugerah Allah itu begitu sempurna di atas kehidupan kita. Dengan demikian, benarlah apa yang dikatakan oleh Matthew Henry, anugerah itu adalah pertolongan Tuhan kepada manusia. Jika Bapak Saudara saat ini hidup dalam belenggu dosa, ada praktik-praktik dalam hidup ini yang mendukakan hati Tuhan, mulailah kita berbalik dari jalan kita dan melihat akan anugerah Tuhan terhadap hidup kita. Melalui anugerahnya lah kita akan menjadi ciptaan yang baru, kita akan mendapatkan pengampunan, dan hidup kita akan dipulihkan dari waktu ke waktu. Masih ada waktu. Jika saat ini Bapak Saudara masih diizinkan waktu hidup di dunia ini, itu artinya masih ada kesempatan untuk merasakan akan anugerah Tuhan. Belum ada kata terlambat. Mari kita sungguh-sungguh untuk mengerjakan keselamatan yang kita miliki dengan takut dan gentar kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami adalah manusia berdosa. Sesungguhnya murka Allah lah yang turun atas kami. Tetapi sesungguhnya juga Engkau memberikan anugerah terhadap hidup kami. Janji-janji-Mu lah yang membuat kami memiliki pengharapan. Dan sesungguhnya sadarkan kami ketika kami melihat anugerah dan janji Tuhan itulah yang akan membuat kami hidup secara arif dan bijaksana sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang boleh kami pelajari, kami renungkan, kami hidupi dalam kehidupan kami. Kami tahu ada masa lalu kami yang begitu kelam, masa-masa yang lalu yang membuat kami mendukakan hati Tuhan.
Tetapi biarlah pada kesempatan ini kami ingin berubah ya Tuhan. Kami ingin melihat anugerah Tuhan meresap dalam kehidupan kami. Kami ingin melihat akan keindahan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Dan pada akhirnya keindahan ini bisa keluar di sekitar kami. Dan hidup kami bisa menjadi berkat di sekitar kami. Biarlah kami hidup oleh anugerah Tuhan. Dan tingkah laku kami menunjukkan orang yang percaya akan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kami. Biarlah Tuhan pulihkan kehidupan kami, Tuhan pulihkan kehidupan keluarga kami, Tuhan pulihkan segala sesuatu yang kami kerjakan. Sesungguhnya kami adalah manusia yang Engkau kasihi. Kami adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah tangan Tuhan sajalah yang merendah kehidupan kami untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika Bapak Ibu Saudara merasa diberkati oleh renungan pada kesempatan ini, bisa like, komen video di bawah, dan Bapak Ibu Saudara bisa bagikan video-video yang ada di channel ini kepada saudara-saudara seiman yang lainnya, sehingga kita bisa bersama-sama bertumbuh melalui kebenaran firman Tuhan dari hari ke hari. Saya percaya apabila kita mendengarkan firman, mempelajari firman, akan menciptakan iman di dalam kehidupan kita. Dan iman itulah yang akan membuat kita kuat dalam mengarungi kehidupan di dunia ini.